Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba mengimplementasikan semua yang udah kita pelajarin ke dalam bentuk game ya. Jadi ini bentuk gamenya, jadi kita bisa ngerotate gini ya, bisa berrotasi, bisa maju mundur, bisa menembakkan, terus ada suaranya juga ya. Ini kebetulan di pause sebentar ya. Nah, itu ada suara tembakannya, ada suara hancurnya, terus ketika collision ya, akan ada suara lagi. Nah, ini mungkin yang belum dipelajari di video sebelumnya ya. Ada UI-nya, ada ini ya, hit count-nya, ada tombol untuk restart, belajar untuk ngeplay audio clip ya, untuk membuat dari sound effect itu. Kalau nggak usah lama-lama, mungkin kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari blank project ya. Terus kita perlu beberapa aset gratis ya untuk kita gunakan. Kita bisa dapetin di Unity Asset Store. Pertama mungkin untuk pesawatnya ya. Pesawatnya bisa menggunakan ini ya. Nah, ini kreatornya. Terus kita download ya. Kita download dulu. Terus kita pakai, nah ini kalau nggak salah. Ini ada pesawat lagi, spaceship ya, dari kreator yang sama. Nah ini namanya. Terus kita download juga. Terus yang tadi kita import. Nah kita import aja semuanya dulu. Nanti kita bisa pilih-pilih. Kita import. Kita butuh skybox ya sebentar nih. Nah ini view in store. Nah kita pakai skybox yang ini, yang Starfield Skybox ya, ini kreatornya. Oke, kita download juga. Import, terus yang Skybox tadi udah selesai belum ya? Skybox masih download. Oke, kita import juga yang ini. Kita import. Terus kita udah cuma 3 aset itu, kita close package manajernya. Terus kita mau merapikan foldernya, kita buat folder baru dulu. Create new folder. Katakanlah di sini material kali ya. Bukan material, ini ada model. Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Oke, dengan begini kita udah berhasil mengimport. Untuk selanjutnya kita akan coba ganti skybox-nya. Untuk mengganti skybox, kita perlu ke main camera. Terus kita add komponen skybox. Nah, skybox-nya sendiri nanti akan mengganti ini ya, horizon bawaan Unity. Terus kita ganti sesuai dengan material yang udah kita import. Yang mana tadi kita download itu Starfield Skybox. Nah, ini kita drag, Nah, kita drag ke sini. Nah, akan mengganti scene ya, akan mengganti background yang ada di game scene ini, ada di game tab ini. Oke, kita nggak perlu ini ya, demo ini kita hapus aja sebentar. Texture. Kita nggak perlu ini ya, demo scene-nya, kita delete aja. Kita delete, scriptnya kita delete. Oke, scriptnya juga sebenarnya kita nggak perlu, kita delete aja. Kita delete. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat si playernya. Kita pakai model yang ini ya, model yang udah kita import. Oke, mungkin ini kita hapus dulu karena kita nggak perlu yang ini. Kita delete. Terus kita pakai bukan, ini yang enemy ya, mungkin yang ini. Oke, ini kita bisa hapus dulu ya, kita hapus, delete. Kita delete juga yang ini. Terus kita pakai yang ini. Nah, oke. Terus kita coba adjust kameranya ya, agar kameranya bisa sedikit jauh dari ke sini kali ya. Oke. Terus kita mau rename ini
sebagai player, terus kita tag ini sebagai player juga biar nggak kelupaan. Terus kita mau playernya menghadap ke kanan ya, jadi mungkin 90 mungkin. Oke, 90. Oke, posisinya ini ya, kita coba adjust ke apa nih, mungkin minus 30 kali ya, atau 50, 40 ya. Oke, 40. Nah, ini kita udah nge-import modelnya ke dalam scene. Terus kita mau bikin scriptnya. Tentunya kita mau bikin folder dulu ya, namanya script. Terus kita new si subscript, namanya player controller. Dimana player controller ini kita assign ke player ya, player controller. Oke, kita double klik. Jadi ada dua fungsi di sini, ada start sama update. Intinya start ini dipanggil pertama kali, yang update yang akan dipanggil per frame ya, setiap. Jadi ini bisa dibilang infinite loop ya, karena akan dia panggil per frame. Oke, terus kita mau gerakin playernya secara vertikal sama horizontal ya, berdasarkan input user ya. Untuk itu kita bisa mendapatkan input menggunakan input.getAxis. Jadi kita buat variable dulu, input vertical. Input vertical ini input.getAxis vertical. Jadi getAxis ini perlu diingat-ingat teman-teman, balikannya adalah 1 sampai negatif 1 ya, negatif 1 sampai 1 ya. Gitu. Terus sama juga untuk input horizontal. Sama dengan input dot getAxis horizontal. Oke. Ini aku sedikit rapiin ya, karena nggak kebiasaan menggunakan next line ini ya, bracket. Oke. Untuk mentranslate ini dari ke maju mundur ya, atau naik turun ya, atas bawah atau ya kanan kiri, itu kita menggunakan transform.position-nya. Jadi kita mau mainin ininya ya, ini sama X sama Y ya, gini. Nah, kita bisa menggunakan transform.position ya, karena ini kan transform position. Kita jumlahkan berdasarkan inputan ya. Jadi karena position itu butuh vector tree ya, tipe data vector tree, kita juga harus bikin vector tree. Jadi new vector tree. Vector tree ini x, y, z ya. X-nya berarti input horizontal. Terus y-nya berarti input vertical. Z-nya kita nggak mau mainin. Nah, tentu kalau ini kan balikannya 1 sampai negatif 1 ya. Jadi kan pasti gerakannya lambat banget ya kan. Untuk itu kita butuh speed ya kan, butuh public float speed. Kita bisa ngadjust kecepatannya, katakanlah 10 ya. Jadi kita kalikan speed, ini juga kita kalikan speed. Sebenarnya ini juga udah cukup, cuman permasalahannya adalah ketika ada di komputer lainnya, karena per frame tiap komputer kan speknya beda-beda. Jadi per frame-nya itu bisa tergenerate berbeda ya. Jadi untuk itu agar biar konstan, kita kalikan time.delta time ya. Kita kalikan juga untuk yang di sini. Oke. Nah, udah, kita coba save dulu, terus kita coba play. Nah, ini ya, udah bisa jalan dengan A, D, W, sama S ya. Ini terlalu lambat, kita bisa coba play menjadi katakanlah 100 misalkan ya. Nah, lebih baik ya, better. Oke, mungkin pengen lebih cepat dikit ya, karena ini kalau misalkan S ini kurang cepat mungkin ya, 150. Mungkin segini cukup ya, segini cukup.
Oke, kita lanjutkan. Tadi ini 150. Terus kita akan membatasi daerah yang bisa kita jalankan. Jadi ada boundary-nya ya. Jadi ini kan kita bisa keluar kamera, bisa maju ke kamera, bisa ke atas kamera, dan ke atas dan bawah sesukanya. Kita mau batasi ya sesuai kotakan aja gitu kan. Nah, caranya kita akan membuat variabel baru. Kita buat boundary-nya public float vertical boundary, katakanlah 20. Terus public float horizontal boundary, katakanlah 70 ya. Terus jadi vertikalnya kita membatasi niatnya atasnya positif 20, bawahnya negatif 20 kayak gitu. Untuk horizontalnya positif 70 sampai negatif 70 gitu ya. Kita caranya tinggal buat if statement, if transform dot position dot y. Kita akan vertikalnya dulu, vertical boundary itu transform dot position sama dengan new vector 3 transform dot position dot x. Jadi tetap gerakannya tetap ya, x nya vertical boundary, ini bukan tetap ya, tapi mengikuti posisi transform saat itu, vertical boundary terus transform dot position dot z, yaitu current z nya. Jadi yang ditahan adalah posisi y nya ya. Terus kita buat lagi vertikal tapi yang bawah ya. Berarti kita tinggal kurang dari negatif. Artinya kita tinggal negatif. Kita coba play dulu. Play vertikal ya. Nah, ini akan di bawah. Nah, seperti ini. Nah, jadi nggak bisa lebih dari itu. Oke. Terus ngomong-ngomong, barangkali di teman-teman value-nya beda ya, karena resolusinya kan beda ya, resolusi monitornya. Jadi bisa nggak harus sesuai seperti ini, tinggal teman-teman memainkan value dari yang di sini kayak gitu. Selanjutnya tinggal yang horizontal, kita buat kondisi lagi, if transform dot position dot x lebih dari horizontal boundary, terus transform position sama dengan new vector 3. Berarti di sini horizontal ya. Terus y-nya kondisinya dia transform dot position dot y, terus transform dot position dot z ya. Terus sama lagi untuk kondisi negatifnya, negatif ya. Jadi ini yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan. Oke, kita coba save. Kita run. Ups, ada bug ya, jadi kegerak atau kenapa. Ini kita coba cek. Oh, ini harusnya kurang ya, kurang dari. Oke, save. Kita play. Oke, X nya di sini ya, berarti minus 70 sesuai. Ini 70. Oke. Y nya ya 20 sama minus 20. Oke, mungkin di screen ini kita 50 kali ya. Kita coba. Oke. Ya, oke lah. Segini dulu untuk sementara. Selanjutnya, kalau di video di awal video kan ada rotasinya ya. Jadi kalau misalkan gerakin itu si playernya kan juga gerak ya. Itu kita mainin si set positionnya kayak gini ya. Jadi bisa mereng-mereng kayak gini ya. Nah, kita akan membuat itu caranya tentu dengan mainin rotasi ya. Tadi kan kita mainin position, kita mainin rotationnya. Itu kita di bawah position katakanlah transform dot rotate.
kita tadi kan kita udah otak-atik ya, bukan X, bukan Y ya kan, tapi Z-nya ya, Z-nya di sini ya. Nah, untuk itu berarti kita dipermudah menggunakan fungsi vector.forward. Nah, di sini kan ada X, Y, Z, Z-nya nilainya 1 ya. Terus kita kalikan ya input vertikal. Jadi dia akan muter kalau misalkan kita mencatat atas bawah kali time dot delta time. Kita bisa coba untuk save dulu. Terus kita mainkan ya. Kita play. Terus nah ini kan gerakannya lambat banget ya. Karena balik lagi si input vertikal ini kan 1 sampai negatif 1 ya. Jadi gerakannya lambat, kita perlu nyepetin ya. Kita perlu buat speed baru, katakanlah public float rotation speed ya, rotation speed. Katakanlah nggak tahu mungkin 20. Asal aja dulu, nanti kan bisa disesuaikan kali rotation speed ya. Kita play. Nah, ini kan lebih cepat ya. Lebih cepat. Mungkin kita cepetin jadi 100. Nah, ya. Gini, kurang lebih. Cuman aku maunya dia kalau misalkan mencet atas, rotasinya ke ini ya, ke lawan arahnya ya. Bukan gini ya. Itu selera ya. Tinggal selera aja, berarti aku pengen ini dikali negatif 1. Save. Kita apply. Nah, ini akan seperti ini ya. Oke, kecepatannya balik lagi ya. Berarti ini kita ganti ke 100 apa ya tadi kalau nggak salah. Kita play. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, mungkin itu untuk player movement-nya. Jadi kita udah bisa atas, bawah, kanan, kiri. Terus kita selanjutnya mau bikin biar dia bisa nembak ya. Oke, sekarang kita akan buat misilnya ya dengan cara membuat objek sederhana aja ya. Kita pakai objek sederhana menggunakan kapsul ya. Kapsul kita taruh ke sini, terus kita ubah posisinya ke 90 derajat jadi dia nembak ya kayak gini ya. Terus teman-teman bisa ke sini untuk memastikan lepas sudah di tengah ya. Oke, kita sudah kembali ke perspektif. Kita akan buat materialnya dulu untuk si misil. Terus create folder materials. Kita buat material, create material, misil mat. Terusnya mungkin kita ganti ini dulu ya. Ganti katakanlah biar kelihatan warnanya mungkin kuning dulu misalkan ya. Terus kita kasih ke ini ya, ke objeknya. Nah, kayak gini kita tarik ke sini aja atau bisa ke sini harusnya ya. Oke, terus tinggal kita rename ini menjadi misil. Terus si misil ini kita juga mau kasih script ya biar dia bisa jalan sendiri ya kan. Kita buat script, klik kanan, new, si subscript, misil controller. Terus tambahkan script misilnya, misil controller, kita double klik. Terus kita mau ngerakin misilnya ke kanan ya, ke sini ya. Kita ngerakin ke sini artinya kita mentranslate posisi si X. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal buat variabel baru untuk kecepatannya, public float speed katakanlah 150 ya, F. Terus kita transform position plus minus new vector 3 karena mau X nya berarti kali time dot delta time. Terus 0 seperti ini ya. Atau cara sederhananya kita tinggal bikin vector 3 dot right
Nah, right ini kan x-nya yang dirubah, tinggal dikali speed kali time dot delta time. Save. Oke, terus kita udah di assign ya, terus kita coba play. Nah, udah gerak ya. Kita play lagi. Nah, cuman kan kita nggak mau cuma sekali ya, dan awalnya kan berdasarkan inputan si user ya, si player. Nah, untuk itu biar kita bisa nge-generate misal ulang-ulang, pertama kita buat prefabnya dulu agar si misal ini, si objek misal yang sekarang itu sudah memiliki misil sama material yang sudah kita assign ya. Itu caranya, kita buat folder dulu biar rapi, prefab. Terus kita tinggal drag ke sini ya, prefab. Sorry, ke sini ya. Nah, ikonnya berubah ya, ini artinya kalau biru seperti ini artinya prefab ya. Oke, kita buat tag baru namanya misil ya, biar gak kelupaan ya. Misil. Kita buat tag misil. Oke, sekarang kita coba play lagi. Nah, otomatis dia akan nge-translate ya. Nah, sekarang kita bisa hapus ini karena kita akan membuat objek si misil ini ketika kita mencet spasi gitu kan. Kita hapus dulu. Terus kita ke player controller. Kita ke player controller, mungkin ini kita akan refactor dulu ya biar lebih enak dibaca. Jadi satu blok ini kan mengatur gerakan si player ya. Nah, itu kita buat fungsi aja namanya void player movement. Nah, kita buat fungsi sendiri namanya player movement. Kita paste, terus kita panggil ya, player movement. Kita kopas aja deh, kopas, oke, save. Kita coba dulu ya, barangkali ada yang beda. Harusnya nggak ada sama sekali ya. Oke, player movementnya ada, masih ada. Selanjutnya kita bikin variabel baru, public. Kali ini tipe datanya game object ya, karena kita mau mengambil referensi si game object si misil itu ya, misil prefab. Nah, kita mau si misil ini kita generate ketika kita mencet spasi. Jadi if ya, jika input .get key down, bertele-tele, key code dot space ya. Jadi intinya jika mencet spasi gitu ya. Terus kita akan instantiate si misil prefab ini. Jadi objek ada 3 parameter ya. Position ya, posisinya adalah nanti vektor 3 ya, vektor 3, terus nanti ada rotasinya kita mengikuti si prefab itu sendiri, jadi transform.rotation. Nah, posisinya ini kan bergantung kepada posisi si playernya, kan dia nanti bisa maju mundur gitu kan. Nah, untuk itu kita perlu buat variabel baru bertipe data vektor 3 untuk mendefinisikan si misil positionnya. Untuk itu, nah kita kan mau ngereferensiin playernya ya, berarti kan game object transform position, artinya posisi si player gitu kan. Kita tambah offsetnya ya, biar nanti si prefab ini ada di depan gitu kan. Biar ada di depan kayak gini. Nah, biar ada kayak gini di depan kayak gini, nggak di kayak gini ya, mungkin kayak gini. Nah, untuk itu biar di depan kita tambah new vector 3, katakanlah mungkin kan cuma x nya aja ya yang main, x nya depannya biar di depan, katakanlah tambah 15 mungkin ya, plus f. Terus di sini kita ganti misil prefab, misil position ya. Kita save dan kita coba. Oke, ini kita hapus dulu, terus play. Oh, nah, ada error, the variable missile prefab of player controller has not been assigned. Nah, itu karena kita belum mereferensikan ya. Kita ke player, terus si missile ini masukin ke sini, terus
play. Nah, sekarang kita pencet spasi. Nah, kita berhasil menembak ya. Oke, cakep. Nah, terus ada satu kendala ya, ada satu isu lagi ya, karena ketika kita tembak ini misilnya kan terus bertambah ya, nggak kehapus ya, nggak kehapus. Nah, kita mau si misil ini otomatis hilang ketika kondisi tertentu ya kan, biar nggak nge-spamming dan nggak menurunkan performa kita. Nah, ini tuh sebenarnya masih jalan tuh kan, masih jalan entah kemana gitu kan. Nah, untuk itu kita perlu destroy ketika sudah nggak terlihat lagi gitu kan, biar nggak borosin memori ini ya, komputer kita. Nah, untuk itu kita bikin script baru lagi, katakanlah out of phone ya. Oke, jadi ini fungsinya untuk menghapus game object di kondisi tertentu atau dalam hal ini tuh di posisi tertentu ya. Untuk itu kita bikin variabel baru yang namanya public float expon. Ya, kita katakanlah exponnya kan ke kanan ya. Ke kanan berarti kan positif ya. Katakanlah 100 dulu, misalnya 100 F ya. Terus kita nggak perlu start. Nah, kita di void update ini kita bikin kondisi if transform.position.x itu lebih dari expon, itu kita destroy game object. Nah, kita seperti ini dulu, kita save. Nah, misalnya ini kita tinggal assign out of pawn ya. Terus kita play lagi. Terus play. Nah itu hilang ya. Jadi nggak nge-spamming ya. Tuh, udah hilang ya. Oke, dengan gini kita nggak ngeborosin memori komputer kita. Oke, aku rasa itu untuk bagian misilnya. Untuk selanjutnya kita mau mulai ngerjain untuk si enemiesnya gitu ya. Nah, untuk memulai itu kita bisa mulai menggunakan create empty dulu, dimana empty game object ini akan menjadi wadah munculnya si enemies itu. Jadi kita namakan ini spawn enemy spawn ya. Nah, kita akan mengatur scriptnya dari sini ya. Jadi ini empty game object ini ya nggak ada apa-apa ya, literally empty gitu kan. Nah, untuk itu kita tambahkan script ya untuk memprogram si enemiesnya. Jadi C# script dan spawn controller. Kita taruh sini aja ya, spawn controller. Oke, kita buka. Nah, kita tentunya butuh referensi game objectnya ya. Jadi public game object array enemies. Kita coba save dulu ya biar kebayang. Nah, enemies ini kita referensikan berdasarkan ini ya. Di sini ada beberapa jenis ya. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4 varian. Kita bikin 4 enemies ya. 4 enemies kita taruh ke sini ya. 1 2 3 4. Urutannya terserah ya, bebas. Nah ini game object yang kita referensikan ya. Nah, terus selanjutnya kita buat programnya biar bisa muncul ke scene dan random juga ya, entah itu variannya atau posisinya. Untuk itu kita bikin di sini ya, di start ya. Kenapa nggak di-update? Karena kita cuma mau nge-spawnnya sekali dulu ya kan. Nah, sekali cuman kan itemnya ada 4 ya. Kita perlu perulangan dong. Berarti for NTI sama dengan 0, I kurang dari enemies.length I plus plus ya. Jadi ini kita akan melooping ini, terus kita akan menaruhnya di scene ya. Jadi instantiate enemies. Oke, hi. Terus posisinya ya, posisinya itu vektor, jadi kita katakan new vector 3. Kita buat biar kebayang dulu ya, bayang dulu.
Terus rotationnya enemies I dot transform dot rotation. Nah gini ya, kita save dulu biar kebayang ya. Kita run. Nah seperti ini ya, kebesaran ya, kita lupa nge-scale, jadi ini besar banget. Kita scale dulu, sebentar, kira-kira berapa ya, kita coba play dulu lagi. Terus kita ini scale katakanlah 0,2 ya, 0,2 ya, mungkin segini ya. Kita pause karena kita kalau di play mode itu kita nggak nge-save kondisinya, jadi kita harus ngupdate lagi gitu maksudnya. Oke, kita coba masukin dulu ya biar barangkali ada perubahan lagi. Oh ini gepeng. Oh 0 ya X-nya, sorry. Kita 0,2. Oke. Nah ini udah lumayan ya rotasinya berarti ya. Berarti negatif 90 ya. Oke, negatif 90 ya. Sip. Terus kita remove dulu, kita ganti di sini minus 90 ya. Kita coba masukin lagi. Oke, cocok ya. Ini contoh aja, oke. Kita run lagi. Ya karena kita memang belum random, jadi munculnya 4 jenis dan semuanya ada di posisi yang sama, ya kan? Kita ketik begini, kita klik ini, juga semuanya di posisi yang sama. Oke, kita mau posisinya beda-beda ya, biar kebayang. Kita mainin Y-nya dulu ya. Jadi katakanlah kita punya public float main position Y, terus katakanlah nggak tahu ya, kita mungkin berapa ya di sini ya, mungkin 20. Terus sorry, negatif ya harusnya, public float max position Y katakanlah 20 misalkan ya. Terus kita bikin variabel baru, float random position Y ya. Jadi random dot range, terus min position Y, max position Y. Terus ini kenapa ini? Oh sorry. Nah ini ya, salah fungsi. Terus kita tinggal masukin ke sini, ke posisi Y-nya. Kita coba dulu. Dan nah sekarang udah mulai kelihatan ya, posisinya ada antara minus 20 sampai 20. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita bikin untuk X-nya ya. X-nya min X, posisi X katakanlah minus 50 kali ya. Mungkin minus 50 sampai 80. Cara yang sama kita copy saja, terus kita ganti ke X-nya. X, ini kali X, terus ini ganti random position X ya. Save. Oh sorry, posisi yang kita mainin itu harusnya set ya. Kita coba pastikan lagi. Oh benar X ya, X. Oh ngomong-ngomong, kenapa ini tuh setnya tuh ini jadi X ya? Ini karena di sini nih kita bisa jadi global. Nah kalau global ini akan sesuai ya. Jadi tergantung kondisinya. Ini akan sesuai dengan yang ada di inspektor. Kalau lokal tergantung dari game object itu sendiri karena sudah dirotasi dan segala macamnya. Oke. Itu kita kembali, jadi udah betul X ya, sorry. Terus kita save, terus kita run. Nah kira-kira seperti ini ya. Jadi kita 4, kita punya berapa nih ya? Punya 5 karena ini kita gak masukkan ya. Kita hapus dulu, kita play lagi. Nah kita udah punya 4 ya, 4 secara random. Nah kita mau variannya juga random juga ya kan.
Caranya sebentar ya. Nah, ini kan kita ganti i-nya jadi int random random enemy index ya, sama dengan random dot range antara 0 sampai enemies dot length ya. Mungkin teman-teman bingung karena di sini kan range-nya 0 sampai 4 ya, padahal kan indeksnya kan cuma sampai 3. Ini karena balikannya adalah 0 sampai 3 sebetulnya. Jadi bukan sampai 4. 4 itu batas maksimumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kita masukkan ke sini. Kita save. Kita run. Nah, kira-kira seperti ini. Kebetulan oke, ini ada yang sama ya, karena emang random kita acak ya. Oke, itu udah. Cuman kan sekali lagi kita nggak mau langsung di scene di sini ya. Oke, mungkin kita offset ganti ke 80, terus ini ganti 150. Oke, kita run. Nah, ada di sana ya, ada di sana itu. Sip. Oke, selanjutnya kita tinggal menjalankan si enemiesnya itu ya. Untuk menjalankan enemy-nya, kita seperti biasa bikin script baru, namanya enemy controller. Kita buka, kita buat variabel baru, public float speed, untuk mengatur kecepatan geraknya. Terus di update-nya kita tinggal transform .position sama plus minus vector 3 .left ya, kita mau gerak ke kiri kali speed kali time .delta time. Mungkin speednya kita inisialisasi 20 ya, kita coba save. Terus kita ini ya, select semuanya, terus add komponen enemy controller. Terus kita atur ya speednya, kita pengen variasinya beda-beda ya, katakanlah yang satu ini 25, terus yang ini katakanlah 20 boleh, terus katakanlah yang ini 23, terus yang ini mungkin 24 gitu ya. Kita save, kita run. Nah, ini udah jalan ya, udah jalan, udah oke. Ya, ini belum diprogram ya untuk collision ya, kita nanti ngeprogram untuk collision ya. Oke, kita udah ngerakin enemy-nya. Nah, sayangnya enemy-nya cuma sekali ya, cuma sekali. Kita tinggal bikin wave-nya ya. Kita tinggal bikin wave-nya menggunakan coroutine ya, kita menggunakan coroutine. Caranya kita balik lagi ke spawn controller. Kita refactor dulu bagian ini, kita buat fungsi katakanlah void spawn enemies. Kita paste, terus kita remove di sini. Setelah kita remove, kita buat enumerator nih ya, katakanlah wave, kita buat while, kita infinite dulu ya, infinite, terus yield return new wait for second, katakanlah setiap 3 detik ya, mungkin 5 detik aja ya. Kalau enggak kita nanti tinggal buat public variable untuk ngatur ininya ya. Terus ini spawn enemies ya. Nah, kita mau wave-nya kita atur, terus sama delay-nya juga kita atur ya. Jadi kita buat variable baru, katakanlah public integer wave count sama dengan katakanlah mungkin 5 ya. Terus private, kita mau menghitung wave-nya ya, kita mau menghitung wave-nya int current wave count sama dengan 0 ya. Berarti kita increment di sini current wave count plus ya. Plus ya. Terus kita kondisikan kalau misalkan current wave count kurang dari wave count ya,
seperti ini ya. Terus sekarang kita tinggal perlu manggil wave-nya ya. Kita menggunakan start coroutine wave. Dengan begini nanti kita punya 5 wave yang masing-masing di delay 5 detik ya. Mungkin kita mau atur juga ya, kelupaan public integer wave delay sama dengan 5 detik juga. Wave delay. Oke, kita save. Mungkin ini kita hapus saja. Save. Nanti kita play. Nah, bisa dilihat ya, ini sekarang udah tergenerate ya. Tergenerate banyak objeknya nih ya. Sebanyak 5 wave ya harusnya ya. Enum spawn 5 wave ya. Nah, sekarang kita perlu menghapus ini ya, game object yang udah nggak kepake karena ini kan udah di luar screen ya. Nah, kalau misalkan dibiarin terus ini bisa memborosin memori komputer sih. Jadi kita perlu satu script untuk kita udah membuat satu script yang ini ya, out of bound. Kita pakai lagi untuk si ini ya, enemy prefab-nya gitu sih. Caranya kita mungkin adjust dulu ya out of bound-nya. Karena di sini kan kondisinya lebih dari X-bound ya, sedangkan posisi kiri kan itu kan negatif. Jadi kita perlu enum ya, public enum operator. Jadi kita operatornya nanti ada greater than, ada less than. Kita bisa atur operatornya di inspektor nanti ya, operator. Nah, ini kita kondisikan if operatornya milih lebih besar ya, berarti pakai logika yang ini, kondisi yang ini. Kalau misalnya operatornya itu less than, berarti kita tinggal ganti ini ya, ganti operatornya menjadi less than seperti ini ya. Oke, save. Nah, out of bound ini kita perlu update di misil dulu ya. Berarti ini kan udah greater than, udah cocok, udah nggak perlu dirubah ternyata ya. Terus kita masukin ini 4 prefab ini ya, 4 enemy ini punya out of bound juga. Nah, cuman ini less than ya, less than katakanlah negatif 100 ya. Oke, save terus run. Kita coba tunggu 5 detik. Untuk memantau kondisi, nah itu kan kehapus ya kalau kondisinya udah di negatif 100. Nah, jadi kita nggak memboros memori komputer kayak gitu sih. Oke, berarti dengan ini kita sudah menjalankan si enemy-nya dan juga membuat wave-nya ya. Di selanjutnya kita akan buat collision-nya. Jadi kita bisa nembak dan si musuh itu kita remove dari hierarki atau game object-nya kita hapus. Oke. Jadi untuk bagian collision-nya kita perlu collision ya, tentunya kita select 4 ini ya, 4 enemy-nya, kita add komponen collision. Mungkin box collider aja ya. Sorry, bukan collision ya, tapi collider. Oke, terus kita mau is triggernya check ya. Jadi kita nggak terpengaruh kalau misalkan check ini nggak terpengaruh oleh gravitasi ya. Kalau misalkan ada rigid body-nya. Jadi nah, di sini ada is ignore by the physics engine. Oke. Sama juga di misilnya ya, kita juga perlu udah ya, misilnya udah, is trigger juga dicek. Terus si playernya juga kita perlu collider, box collider. Oke, jadi kita tinggal bikin biar si game object ini kalau bertabrakan menghancurkan satu sama lain ya. Jadi kalau misalkan misil nabrak musuh ya, misilnya diilangin, ke destroy, terus si enemy-nya juga ke destroy. Begitu juga dengan si playernya. Intinya kalau saling tabrakan ngilang aja gitu kan.
Untuk itu kita bikin di enemy controller, ya kan. Terus kita bikin on trigger enter. Jadi bukan collider ya, karena ini kita ngecek box si is trigger. Jadi tidak terpengaruh sama fisik ya. Fisik itu yang ada di rigid body. Oke, kita tinggal destroy other.GameObject, objek yang bersentuhan dengan si enemy, sama destroy GameObject itu sendiri. Jadi si enemy itu, si enemy-nya ya. Kita mungkin debug aja dulu ya, debug.log trigger. Kita save, terus kita play. Tunggu 5 detik, terus harapannya munculnya. Nah, ketika kita klik nih ya, nah ini belum ke trigger nih. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, ini dikarenakan box collider itu nggak bisa berfungsi tanpa rigid body. Jadi kita perlu rigid body ya. Kita perlu rigid body. Pertama kita mungkin demonstrasikan di enemy-nya dulu. Kita tambah add komponen rigid body. Padahal si rigid body ini kan nanti akan berpengaruh ke game objeknya kan. Jadi ngikutin, karena terpengaruh gravitasi ya jadi ke bawah gitu kan. Mana ya? Misalkan kita nunggu 5 detik. Nah, ini nih, dia ke bawah kan. Itu karena di sini tercentang use gravity. Kita nggak mau di sini ya. Jadi nggak ke bawah ya. Terus sama juga sama si misil, kita tambahkan rigid body ya. Jadi rigid body-nya tapi nggak terpengaruh sama gravitasi. Kita save. Si playernya nanti dulu kita coba untuk demonstrasi, kita coba dengan menggunakan misil dulu. Nah, kita tembak. Nah, tuh ya. Tuh. Oke. Mantap. Nah, mungkin tadi ada trigger, tapi ketika kita nggak ngapa-ngapain, itu karena si enemy-nya nabrak sama enemy sendiri, jadi ikut hancur juga ya. Nah, mungkin teman-teman tanya, kenapa si ini ya, si playernya dia nggak punya rigid body, tapi tetap bisa hilang gitu kan kena collision. Ya sebetulnya karena intinya kalau misalkan kita mau on trigger enter ini ya, yang kita pakai collision, si game object yang memanggil event ini, jadi ini kan namanya event ya, itu harus punya rigid body. Jadi kalau objek yang lawanan itu nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita misalkan hilangkan si rigid body daripada si misil ini juga. Kita misalkan remove, terus kita play. Ini trigger artinya musuhnya saling tabrakan ya. Nah, ini udah oke. Nah, seperti itu. Nah, kita punya satu gameplay sederhana ya. Nanti kita tinggal beri sound ya, sound biar lebih menarik. Untuk soundnya ya teman-teman bisa cari di Google ya, katakanlah free sound effects. Nah, terus nanti teman-teman bisa cari ya apa aja. Kalau aku carinya di sini, tinggal cari, tinggal terus di-download. Setelah di-download, dimasukin ya ke project, tinggal drag and drop aja seperti biasa gitu sih. Terus untuk memainkan ini kita perlu yang namanya audio source ya. Jadi kita di player, jadi kita kan mau nembak ya si misil ini dari player. Itu kita butuh pertama audio source ya, audio source. Nah, jadi kita nanti akan mainin si audio clip ini ya kan. Oke, berarti kita tinggal ke player controller, terus kita buat public audio clip. Di sini kita buat beam kalau nggak misil sound effects ya. Kita ini terus kita mau mainkan kan tadi butuh audio source ya, jadi private audio source. Terus si audio source ini sama dengan GameObject.getComponent si audio source ini ya. Terus kita mau mainin ketika kita pencet space ya, dan kita mau nge-play cuma sekali, berarti audio source.play one shot
terus missile sound effect ya, kita semikolon, kita save. Di player akan muncul ini ya, inputan baru. Kita tarik aja si beam ini ke sini. Kita coba play. Nah, ketika pencet spasi ada suaranya. Nah, terus kita mau sound effect-nya juga ada ketika game objeknya ini ya, bertabrakan. Untuk itu kita bisa ke spawn controller ya. Kita mau ngontrol klipnya dari spawn controller. Terus kita buat dua variabel, public audio clip, destroy sound effects, sama public audio clip apa ya, game over ya, game over sound effect. Jadi si destroy sound effect ini ketika si enemiesnya ini ya dihancurkan, game over ketika kitanya yang kalah gitu ya, kitanya yang hancur gitu. Oke, tetap karena si enemy spawn ini belum ada audio source, kita perlu tambahan dulu audio source. Nah, untuk ngatur ininya tentu kita perlu ngatur dari scriptnya. Jadi private audio source sama dengan game object get component audio source. Terus kita buat fungsi untuk memainkan klip ini. Jadi public void play destroyed sound effect, destroyed sound, berarti kita audio source dot play once terus destroy sound effect. Sama juga untuk si ini ya, game over, play game over sound effect. Oke. Nah, kenapa kita taruh di sini ya, di enemy spawn di empty game object? Karena ketika musiknya berjalan di prefab ya, kayak ini di prefab, itu ketika nanti si prefab ini hancur atau si game object ini hancur, dia kan butuh ngeplay audio klipnya. Nah, sedangkan game object itu sendiri akan hilang beserta audio source-nya, jadi nggak akan keplay. Jadi kita butuh tempat untuk menampung si audio source ini sama tempat untuk ngeplaynya kayak gitu. Makanya kita taruh di enemy spawn, bukan di enemy controller. Nah, enemy controller ini nanti kita tinggal manggil fungsinya yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya kita tinggal panggil private spawn controller. Ini spawn controller. Nah, spawn controller adalah game object .find enemy spawn get component spawn controller. Yang gini. Nah, kita tinggal nge-play-nya di sini ketika on trigger. Jadi if other. Jadi kita mau bedain klip yang dipakai. Jadi kalau misalkan musuh yang hancur kita pakai destroy sound, kalau misalkan si player yang hancur kita mainkan yang game over. Jadi other game object.compare tag itu player, itu kita panggil spawn controller dot si ininya ya, play game over sound. Oke.
else kita pakai yang satunya, apply destroy zone. Nah, gini harusnya cukup. Kita coba save, terus kita play. Oke, musuhnya ada, kita tembak ya. Oke. Play one shot was called with a null audio clip. Artinya kita lupa untuk naruhnya ya. Isi destroy-nya, game over-nya pakai boom, terus destroy-nya pakai yang impact ya. Kita play sekali lagi. Nah, itu ada soundnya ya, karena mereka tabrakan sendiri. Nah, itu ya. Terus kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin karena risih ya, karena mereka saling tabrakan satu sama lain, kita tinggal kasih kondisi aja, if other dot game object dot compare tag itu apa sih tagnya ya, sebentar. Tagnya itu enemy kalau nggak salah ya, sebentar. Model. Oke, belum ada tag ya, kita bikin tag attack enemy. Kita bikin tag baru, assign lagi ke mereka. Oke. Jadi ketika enemy, kita hapus game object-nya, jadi tinggal di inverse sebaliknya ya. Jadi kalau bukan enemy kita hapus game object-nya, kita save. Ini baliknya bukan yang ini, yang ini. Kita save, kita run sekali lagi. Ini mungkin rotasinya kurang cepat ya. Nah, ini oke. Nah, itu masih ada suara ya, walaupun mereka nggak ke destroy, berarti ada yang keliru. Nah, kita pindah ininya di sini. Oke, kita coba lagi save. Yang rotasinya lebih cepat ya. Ya, duluan ya. Tapi kita si enemy-nya udah nggak bertabrakan ya, nggak ngancurin satu sama lain. Oke, jadi aku rasa itu ya bagian inti dari tutorial kali ini. Untuk yang UI mungkin aku bahas secara terpisah. Untuk gamenya sendiri, teman-teman bisa akses di spaceimpact.safariskf.com. Nah, ini teman-teman bisa nge-apply ya. Nah, ini tinggal di full screen ya, terus tinggal main. Nah, oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.